hiji zat, hiji sifat af'al Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk mengangkat hamba Allah, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menyebut namanya saja akan menjadi wasilah kebaikan kepada orang yang menyebutnya. Bahkan orang yang menulis nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Muhammadur Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Rasulullah ditulis sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menulis namaku fikir positif dalam kertas, sehingga nama itu masih ada di kertas tersebut, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa. Allah akan derajatnya terkadang bisa. Saking apa? Saking agungnya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada kita mendengar kisah apakah pernah Nabi Adam di Isra Mi'rajkan. Apakah ada nabi-nabi yang lain selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah naifnya orang yang tidak mau mengagungkan Rasulullah. Alangkah ruginya orang yang tidak mau membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sholawat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksirus shalah alayya fa inna salatakum maghfiratun lidzunubikum." Perbanyaklah kalian membaca sholawat kepada kata Nabi. Fa inna salatakum, maka sesungguhnya membaca sholawat kalian kepada itu adalah maghfiratun lidzunubikum, akan menjadi penglebur seluruh dosa-dosa kalian. Jadi ayam beres urusan oke sholawat. Sholawat. Sehingga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diagungkan. Menyebutnya pun jadi ibadah. Sehingga Allah katakan dalam surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat derajat orang yang menyebut nama. Menyebut nama Rasulullah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nama orang akan disebutkan saya sebut karena yang baik, karena kita kurang benar. Ini nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggikan derajatnya, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para siapa yang mengagungkan Rasulullah, dia akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbeda. Oleh karena itu alangkah bahagianya orang yang selalu mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah hak diagungkan. Wajib dicintai, wajib diimani. Itu kewajiban Rasul dan juga kewajiban kita. Jadi Rasul wajib diimani, wajib dicintai, wajib diagungkan. Yang tidak boleh itu adalah diibadah. Dan ibadah maka Gusti Allah, karena Rasulullah juga ibadahnya kepada Allah. Jadi ulah salah persepsi. Kebanyakan banyak orang yang mau cinta baca sholawat, gitu kira-kira dia macamnya gitu.
Naon cenah ngayakeun Isra Mi'raj Nabi. Lamun mau ngayakeun Isra Mi'raj Nabi tong cawakah teh atuh. Ulah mewah kalau ngayakeun Isra Mi'raj Nabi. Tapi kudu bunga. Pemberian teu bisa ngayakeun Isra Mi'raj Nabi sia atuh dia majelah. Nah, bunga-bunga. Ya. Ridho ya. Misalnya disuruh kira-kira dari Rasulullah SAW ini mengingatkan kita untuk generasi yang akan datang jangan sampai lupa bahwa perjalanan Rasulullah sangat istimewa. Gitu. Sangat istimewa, bahkan lebih daripada istimewa. Apa diistimewakannya? Apa istimewanya dan apa hebatnya? Masya Allah, tabarakallah. Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kami perlihatkan tanda-tanda keagungan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah perjalanannya itu sebentar, tapi sebentarnya itu berbeda dengan sebentarnya kita. Bahkan tempat duduknya Rasulullah itu masih hangat ketika perjalanan kedudukan. Beda dengan berangkat karena sahat. Nah, karena sahat. Dan indahnya kecepatan buruk itu melebihi daripada kecepatan pesawat yang ada di muka bumi. Banyak ayatnya pesawat naon apa banget canggih-canggih aja lah. Ayat cacat. Buruk itu kemana arah pandangannya maka tidak sampai. Buruk. Naiknya buruk Rasulullah. Gitu. Lamun mendaki gunung naik ke atas, sementara menakib ini Rasul, kita tetangga. Lurus pandangan Rasulullah. Gitu. Di lamun naik buruk ke gunung, suku tukang alumni. Gitu. Nah kita bayi nama ayat dijelaskan. Lamun turun anu suku harap aja. Mata ayat meniru mobil gitu. Ayat ini. Itu kemana ngutang buruk gitu. Mal ayah soal gitu penjaga mampu gitu. Dan kecepatannya pun sepanjang mata. Jadi pandangan buruk itu betul. Gitu canggih banget, hebat banget. Allah Akbar. Jangan ada ini buruk lagi gambarkan bos awal deh. Ayah nama kan esok ayah gambar buruk ya. Orang Yahudi Nasrani ada merupakan akidah Islam, akidah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala pada buruknya gambar pas artis luar negeri berwajah cantik perawakan muda, padahal buruk mah lain gitu. Kayak antingan ada yang wajah-wajah cantik kos film bintang film India aja nih. Ya, dipampang ya kurang. Sok aja kita segala kayak haram kan? Makanya kalau Rasul udah merupakan gitu kan terhadap beting-beting dua ada kira-kira. Ya, mainan kaki terus kurang-kurang. Mata soal ke gitu. Jika nak benar kan tidak boleh. Ya, ayat nomor 2. Subhanallah tulis pakai ayat. Ya, gitu. Beting ini tongking itu ayat nama. Tongking cepat tongking itu berapa yang diminta di beting kemana? Cuma tetangga kemana? Berapa? Ya, apa pantas? Sama dengan menghinakan Rasulullah SAW. Maka buang seperti itu jangan punya. Allah. Jadi keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah.
Sampai mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'rajnya? Kalau kita bahas Isra Mi'raj ini terlalu panjang, di 10 menit saja tentang mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Sebab musababnya, hikmahnya, dan kejadiannya itu seperti apa? Ini memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada umat Nabi, dan juga memberikan kesenangan. Bahasa ayat nama disebut represi. Jadi represi akan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Lain bahasa ini bahasa eta sim taha lain. Sidratul Muntaha. Jadi tempat yang tiada batas. Pang ujung di tempat, pang ujung. Allah alam di mana? Gitu. Allah alam di mana? Ya. Maka sebelum kita membahas tentang bagaimana tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj dan hasil daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa masababul mi'raj, adapun sebabnya mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anal arda, sesungguhnya bumi ini merasa bangga. Bumi merasa paling tinggi alas sama daripada langit. Jadi mencara eta mah gede, sombong gitu. Jadi bermujadalah, berargumen bumi jeung langit teh pacen-pacen ngomong gitu. Jadi lamun bahasa urang mah lawan ngabang-ngabanggakeun diri masing-masing gitu. Jeung bumi ngomong ka langit, ana khairum minka, aku lebih baik daripada engkau. Jeung saha? Jeung bumi. Li anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperindah aku bil baladi, dengan banyak negara-negara. Cok bumi nya obakan negara kamu orang sabal. Terus dihiasi kunaon bil bihari, dengan lautan. Jeung lautan diindahkeun ku lautan. Pulau-pulau pada Indonesia jadi indahnya kan berjajar pulau-pulau gitu. Kurang soalnya malah sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia kan orang namanya. Wal anhar, dan juga air sungai yang mengalir, bukan hanya Bengawan Solo, ya, tapi seluruh air yang mengalir, air Efrat, ya, sungai Efrat, sungai Nil, diindahkan. Wal asjar, dan aku banyak pepohonan, kata bumi. Wal jibal, begitu juga gunung. Wa ghairiha, dan selain daripada itu. Tenang, ada lagi dia ngomong itu mereka. Ya, ada orang jalan aku apa beda. Ya, orang lagi kan ayo buka iya gitu. Faqalat as-sama, maka berkata lagi langit, ana khairum minka, aku lebih baik daripada kamu. Li anna asy-syamsa wal qamara wal kawakib wal aflaq wal buruj wal arsh wal kursi wal jannah fi. Kata lagi, aku yang lebih baik daripada kamu, kata lagi. Li anna asy-syamsa, karena sesungguhnya matahari ada dia. Kalau kamu gak ada disinari sama aku, kamu gak bisa apa-apa. Karena campuran. Coba menurut matahari. Garing mau pokoknya kita. Mau kan? Dari hujan kayak orang kelihatan bahaya. Di sinar wae matahari terus-terusan halodo. Amat di orang negara. Gitu kan? Lalu ada apa lagi? Wal qamar, bulan. Wal kawakib, bintang-bintang yang ada di langit. Mana lagi? Wal aflaq, falak. Apalagi? Wal buruj, wal ashi, ada arash. Mana lagi?
ada lagi kursi, wal jannah, dan ada surga fi, ada semuanya di diriku, kata Nabi. Bumi mengeleh-eleh bahaya. Begitu kan? Wa qalatil ardu, wa qala, maka berkata Nabi siapa bumi, fi baiti yazuruhu wa yatufu bihil anbiya wal mursalun wal awliya wal mu'minuna amma. Kata bumi, aku punya Baitullah, aku punya Ka'bah. Kata bumi, aku punya tanah suci Mekah dan Madinah. Semuanya berziarah ke makam. Kemana? Ke Madinah dan ke Mekah. Wa yazuru wa yatufu bihi, lalu bertawaf semuanya di situ. Al-anbiya, para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Wal auliya, para auliya, wal mu'minuna ammah, dan seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka wih. Dengan itu kan, saking enak-enak wae. Cek langit. Langit ngomong deui. Fil baitil ma'mur yatufu bihil malaikatus samawati. Bumi, di aku nih ada juga Baitul Ma'mur, di mana Baitul Ma'mur tersebut adalah di atas langit. Seluruh para malaikat tawaf di sana. Jadi lempengan Ka'bah Baitul Ma'mur. Kalau di bumi mah Ka'bah, kalau di atas Baitul Ma'mur. Semua, tapi itu mau untuk tawafnya para malaikat. Wa fil jannati, dan di dalam surga allati ya ma'wa, tempat yang sangat indah. Ada ruh-ruh para nabi, para utusan Allah, ruh-ruh para uli Allah, ruh-ruh para salihin, semuanya ada. Ya, bingung tak bumi gitu kan? Ya naon deui urang cenanya. Bikin ngajawab etalah. Akhirnya ketika eta mangga bumi mengatakan, aya muga keneh kojo hiji, muga keneh anu agung hiji. Langit, inna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa habib rabbul alamin wa afdal mawjudat alaihi akmalut ta'iyat. Hai langit, aku punya satu kekasih Allah Subhanahu wa taala yang namanya Sayyidul Mursalin, raja seluruh para utusan Allah dan penutup seluruh para nabi, dan menjadi kekasih Rabbul Alamin. Dan lebih utama yang maujudah, yang ada. Tidak mungkin ada engkau dan tidak mungkin ada aku kalau tanpa dia. Tidak mungkin ada kursi dan mahfud kalau tanpa beliau. Tanpa itu, tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang beliau ada di tempatku. Kata bumi, ada di bumi. Ayat di bumi. Cek sehat, cek bumi. Hadisnya wa adra syariatihi, dan beliau suruh menjalankan syariat itu ada di atas. Itu bika kita. Falamma sami'a, pas begitu mendengar langit apa yang dikatakan oleh bumi, hada, ini benar-benar masalah orang. Wasakata, diam 1000 bahasa. Langit tidak bisa menjawab dan tidak bisa memperlihatkan keunggulannya lagi. Mencara bahasa Sunda apa masalahnya dari laten lah langit. Tidak bisa ke rumah. Ya. Akhirnya watawajjahat ilallahi ta'ala, lalu beliau bermunajat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Faqala, lalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi anta tujibul mudtarra idza da'aka. Ya Allah, Engkau adalah yang mengijabah doa-doa orang-orang atau siapapun yang sedang dalam kesulitan. Mun bahasa Sunda mager puyang payeng apa? Lain puyang payeng teh keur kumaha? Netek semplek ngecak, semplak. Nges buntu gitu aja udah. Buntu. Dia bisa kasih mahadir. Begini. Engkau adalah yang mengijabah segala doa idza da'aka ketika hamba meminta kepada Engkau ya Allah. Wahana, dan aku ini lemah, aku ini kalah atas argumennya bumi. Kata lagi, fas'aluka an tas'ada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Maka aku memohon kepadamu ya Rabb untuk menaikkan, memirajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada katamu. Fantasyar, maka aku ingin memuliakannya. Kama tasyarratal ardu, sebagaimana engkau menghormati bumi, memuliakan bumi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun ingin sekali diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hanya bumi diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bangga, kita harus bahagia ketika tempat kita disinggahi atau pernah diinjak oleh dzurriyyah Rasulullah. Jangan mencaci dzurriyyahnya Rasulullah. Itu berargumennya langit dan bumi dia kalah. Sementara orang-orang zaman sekarang tidak akan benci kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak mungkin ada makhluk kalau tanpa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita paham. Harus kita buka akal pikiran kita. Maka apapun yang diinjak oleh dzurriyyah Rasulullah, apalagi oleh Rasulullah, maka di situ akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga namanya Rasulullah saja, nama Muhammadur Rasulullah ketika kita mencatat, maka akan menjadi pahala yang sangat besar, akan dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zikirnya ketika bulan Rajab itu tiada lain, ketika 27 Rajab, zikir Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa dan Allah akan derajat kita. Sebagaimana Allah angkat derajatnya langit dan bumi. Pas gitu langit itu bisa kumaha. Akhirnya singkat cerita, maka apapun yang diharapkan oleh langit dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajaba, maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa langit tersebut, lalu Allah memberikan wahyu kepada mereka Jibril alaihissalam fi lail as-sabi'ati wal 20 di malam 27 Rajab, yaitu bulan Rajab. Ini malaikat Jibril sedang tasbih, malaikat sedang pada tasbih. La tasbih hadil lailah. Wahai Jibril, engkau malam ini, malam 27 Rajab, Jibril kamu jangan bertasbih. Kata Allah, wahai Israil, wahai malaikat Israil, la taqbidul arwah hadil lail. Kamu jangan mencabut nyawa di malam 27 itu. Ketika di Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, tidak ada yang mati di kita ini. Masya Allah. Saking apa? Saking agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Jibril alaihissalam, Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ajatil yaumil qiyamah ya Rabb?" Apakah telah datang hari kiamat ini ya Allah? Jibril
tidak tahu akan siapa, ada apa. Jibril tidak kenal. Jibril yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak tahu rahasia Allah. Sementara kita semua tahu apa yang dirahasiakan oleh Allah. Orang masuk ke baledogan wae pramacati. Tahun kiamat tahun 2012 cek saha. Itu. Malaikat Jibril lagi apa? Malaikat Jibril bertanya kepada Allah, "Ajatul kiamat ya Allah?" Apakah datang kiamat ya Rasul sehingga hamba ini tidak boleh bertasbih? Malaikat jangan mencabut nyawa. Malaikat-malaikat yang lain yang sedang sholat jangan sholat dan lain sebagainya. Aktivitas malaikat dihentikan ketika itu. Ketika apa? Ketika malam 27 Rajab. Masya Allah, tabarakallah. Apa Allah Subhanahu wa taala qala, Allah berfirman, la ya Jibril, bukan hari kiamat akan terjadi oleh Jibril. Bukan kiamat. Lalu apa ya Allah? Walakin idhab ila jannah wa khudil qura wa adhab bihi ila Muhammad. Sekarang begini aja tugas kamu, wahai Jibril, kata Allah. Kamu sekarang pergi ke surga. Pergi ke surga. Lalu apa ya? Cari terus bawa buruk satu. Bawa buruk satu. Lalu dibawa kemana ya Allah? Wadhab bihi ila Muhammad. Lalu kamu pergi dengan malaikat Mikail bawa buruk tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Kamu turun ke bumi. Masya Allah. Siap ya Allah. Kata mereka Jibril, diberi tugas ke Allah, langsung siap. Hari bulan dititah ke Allah, siap langsung dah. Hayya 'alas shalah. Ya Allah, benar-benar salatkan gitu kan? Jibril langsung berangkat ke surga. Fadhaba Jibril wa ra'a 40,000 burakin yarta'una fi riyadil jannah. Lalu malaikat Jibril alaihissalam pergi ke surga, lalu masuk ke surga, lalu beliau melihat di taman-taman surga. Di taman-taman surga tersebut malaikat Jibril melihat buruk. Buruknya apakah satu? Bukan satu buruk itu. Berapa buruknya? Wa ra'a 40,000 burakin, ada 40.000 buruk. Jika kurang buka sapi atau buka naon, buka doma atau buka bigol atau nabi buka kuda ayat 40.000 ditanya apa salah sahih ceritakan apa kata ayat cak nama Muhammad yang distempel dengan nama Muhammad. Masya Allah. Ilam wa khudil burak. Burak sedang apa? Yartamuna fi riyadil jannah, sedang bermain-main. Di mana? Di taman-taman surga sedang bermain buruk. Sedang bermain. Wa ala jabhatuhum ismu Muhammad. Sedangkan seluruh buruk itu udah ada nama Muhammad. Udah ada nama Muhammad. Masya Allah. Nama Rasulullah SAW itu di jidatnya buruk itu sudah ada nama Rasulullah SAW. Semua 40.000 buruk. Saking agungnya nama Muhammad, nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari terus kemana kira-kira cocok. Cek mulai dari pas begitu sedang mencari malaikat Jibril alaihissalam mencari buruk, wara'a fihim burakan, melihat Jibril alaihissalam ada satu buruk sedang menunduk. Yabki, menangis. Watasil min anhidum, terus mengalir air matanya, terus-terusan mengalir, menangis, tidak henti-hentinya. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam mendekati buruk yang sedang menangis tersebut. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya buruk, wahai buruk," kata malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada buruk, "Wahai buruk,
Ya qala ya Jibril inni sami'tu mundu arba'ina alf sana. Hei Buraq, kenapa kamu menangis? Hei Buraq, kenapa kamu diam saja? Kamu tidak riang gembira dengan teman-temanmu. Teman-temanmu tuh riang gembira, senang sekali. Tapi kenapa engkau diam 1000 bahasa? Dan engkau kenapa menangis? Buraq itu berkata, ya Jibril, wahai Jibril, inni sami'tu mundu arba'ina alf sana. Sesungguhnya aku mendengar ketika 40.000 tahun. 40.000 tahun aku mendengar ismu Muhammad, aku mendengar nama Muhammad. Aku mendengar nama Muhammad. Fawaqa'a fi qalbi mahabbatan. Maka tertanamlah di dalam hatiku rasa cinta. Ini jarak jauhnya aku mendengar nama Muhammad itu waktu itu 40.000 tahun yang lalu. Itu dong. Tahu nama Muhammad. Ketika mendengar, hatiku sudah tertanam rasa cinta, baru namanya saja yang aku baru tahu. Padahal aku belum pernah melihat wajahnya, tapi hanya baru tahu namanya. Ya udah nggak boleh jodohin kira kalau jawab apa karena kita kabulkan dan ekor. Masya Allah. Sahihah hadza ismi, sehingga aku rindu sekali kepada yang namanya Muhammad. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu, setelah 40.000 tahun aku mendengar nama Muhammad, maka disitulah hatiku retak, nangis terus. Aku rindu sekali dengan namanya Muhammad. Lam ahna ila ta'am, bahkan aku tidak mau makan, wala syarab, tidak mau minum. Wahtaraku binari masjid, dan hatiku terbakar dengan rasa cinta dan rindu kepada nama Muhammad. Allahu Akbar. Faqala Jibril alaihissalam, singkatkan itu seterusnya riwayat ajib ini. Maka Jibril alaihissalam berkata kepada Buraq, ya Buraq, aku akan mempertemukanmu dan aku akan menjadi wasilahmu. Aku akan menjadi pelantaramu untuk mencurahkan rasa rindumu terhadap yang nama Muhammad. Aku akan mempertemukanmu dengan yang namanya Muhammad. Apakah kamu mau? Pas ada yang susah hati. Namun orang bapak ini gak bobokan gitu ya. Ada datang mahabbah rasa cinta bukan gitu kan. Bodoh-bodoh tak rasa dia, terbayang-bayang di mata dia, gitu. Pas ngadanya gitu atau saking nahan, saking riang gembiranya, loncat saya ya. Bahasa orang hore, aku mau gitu kan. Wajah bihi ila Nabi, maka maka dibawalah Buraq tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pas begitu di depan Nabi. Buraq ini bukan main riangnya, senangnya bukan main. Jikrah-jikrahan, senangnya, senang sekali, senang. Kumhala jelema anu senang, papang ingin kamu bos artikah. Salting. Gitu. Salting. Jibril pas begitu ningali Buraq di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mau diam, Jibril diusap dulu. Buraq, tong kitu atuh ngerakeun ulang teh gede bahasa urang mah, tong kitu atuh. Eta teh kan mainan junjungan, tong kitu. Nah, eta gitu teh curiin teh. Gitu bahasa urang mah, gitu. Centil teh bahasa awewe mah, begitu. Mun lalaki mah curiin gitu. Gitu tuh. Umajul Buraq.
bayar tuh pria gitu. Ada orang teh sakit bunga gitu ya. Nah gitu sakit bunga orang teh pejanjian hayang diburu haji lagi mereka diraih berangkat cerita orang teh teh sabar hayang bertanya hukum kau laku lagi nanti gitu. Masya Allah tabarakallah. Allahu akbar. Eta buruk ngadengin nama Kanjeng Rasul selama 40.000 tahun baru mendengar 40.000 tahun. Orang sama 1.000 tahun ketika wafatnya Rasulullah sampai saat ini. Berapa hijriah? Coba ke hijriah. Ngan 1442. Ya. Daunna sabaraha tahun? Itu 40.000 tahun. Iya sarabara? Sare. Piraku orang rindu, orang cinta, orang yakin kubro. Piraku cinta orang dan kasih sayang orang yakin kubro. Cekasa. Sedangkan buruk bukan umat Nabi Muhammad SAW, sedangkan kita umat Nabi Muhammad SAW. Alangkah naifnya makanya ketika orang yang tidak mau menyebut nama Rasulullah SAW, yang tidak mau mengagungkan Rasulullah SAW, mengaku umat Nabi Muhammad SAW, kalian kan buruk. Tadi memayakan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Bahkan orang yang mengatakan Isra Mi'raj dibid'ahkan, orang merayakan Maulid Nabi dibid'ahkan, berarti lebih hina daripada Allah. Maka di situ kita harus memahami hikmah di balik perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata puncak itu adalah jadi cana naik burung kakarak burung lagi kakarak dicokot. Dan kudu nama dibahasnya itu di tanggal hiji jam kan 27 aja gitu. Kayak ngaji nama apa cara alpoe orang ngaji na oke ya ngaji na oke kan sabur saka hari naik kita sampai gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang sadayana sing tambah cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakit wae.